Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kepada para sahabatnya dan para tabi'in-tabi'atnya semoga dalam lindungan Allah SWT. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Nadia Tusalihat dengan NPM 11210106 dan rekan saya Saudara Safira Salma Jihadiyah dengan NPM 11210090, Saudara Tiara Madani dengan NPM 11210088 dan Saudara Rizky Mubarak dengan NPM 11210127. Di sini saya akan menerangkan pengertian Belief Network and Influence Diagram Netitja. Di Bayesian Network atau Belief Network atau Probabilistic Network adalah model grafik untuk mempresentasikan interaksi antar variabel. Bayesian Network digambarkan seperti graf yang terdiri dari simpul node dan busur atau IRC. Simpul menunjukkan variabel, misalnya X beserta nilai probabilitas P, dan busur menunjukkan hubungan antar simpul. Keunggulannya adalah memiliki kelebihan di antaranya yaitu sederhana, cepat, dan berakurasi tinggi. Jika ada hubungan dari simpul X ke simpul Y ini mengidentifikasi bahwa variabel X ada pengaruh ini dinyatakan dengan peluang bersyarat. Teori ini dapat digunakan sebagai alat pengembalian keputusan. Jaringan keputusan sama jaringan Bayes biasa, hanya saja terdapat dua jenis node tambahan, node keputusan dan node utilitas. Dalam jaringan biasa, semua node disebut node alam karena node tersebut hanya berkaitan dengan permodelan sifat atau realitas dunia, kemungkinan keberadaannya dalam kondisi apapun yang mungkin terjadi. Konsep utilitas dan konsep keputusan dipandang di luar sekedar menggambarkan realitas, lebih pada ranah tujuan, keinginan, dan agenda. Di Netitja, untuk membantu membedakannya, simpul keputusan dan utilitas digambarkan agak berbeda dari simpul alam. Node utilitas biasanya digambarkan sebagai gambar bersisi 6, sedangkan node keputusan biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dengan latar belakang berwarna berbeda. Properti tampilan yang tepat bergantung pada gaya tampilan dapat mencoba di berbagai visualisasi menggunakan menu. Selanjutnya saya akan tutorial instalasi aplikasi Netika. Yang pertama-tama kita buka Chrome, lalu kita ketik netika.com. Nah, di sini ada Norsis download Netika application. Lalu klik. Nah, sudah tampilan gini. Kita ada diberi pilihan karena saya menggunakan Windows, jadi klik yang atas ini, bukan yang ini. Klik download. Kalau sudah di-download, kita buka file Explorer. Download. Nah, udah ke download. Kalau sudah, kita double klik. Nah, di sini kita disuruh mau di mana nyimpan folder yang ini.
Kita browse. Saya menyimpan di data D. Klik, lalu unzip. Oke. Kalau sudah, kita lihat di data D. Nah, di sini ada Netika 701. Lalu klik. Nah, di sini kita klik Netika yang aplikasi. Double klik. Nah, kita diberi pilihan ada yang enter password dan limited mode. Karena saya ini pakainya gratisan atau tidak berbayar, maka kita klik limited mode. Nah, kalau sudah kini, lalu kita klik file, klik new, network. Nah, sekarang kita bisa membuat project baru ya. Lalu di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang tool-tool dari aplikasi Netika ini. Yang pertama ada new network, yaitu untuk membangun sebuah model baru. Yang kedua ada open open folder, bila kita sudah membuat project baru, project bisa dilihat di file explorer, yaitu open. Yang ini save as. Lalu ada get cache from file, ada undo yaitu untuk membatalkan tindakan, ada redo yaitu untuk mengembalikan tindakan yang telah dibatalkan dengan ikon node. Lalu ada add nature node, yaitu untuk membuat sebuah uncertain node atau node tidak pasti. Ada tools kotak biru ya, yaitu add decision node, yaitu untuk menambahkan keputusan. Lalu ada add utility node, yaitu untuk menambahkan utilitas. Ada add link, yaitu untuk mengaitkan variabel. Segitu yang saya bisa sampaikan. Lebih jelasnya kita next. Deskripsi solusi penyelesaian kasus. Kelompok kami membawa kasus tentang seorang mahasiswa yang merantau, tinggal di kosan, memiliki berbagai opsi untuk pulang kampung, dan dia harus memilih metode transportasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Sebagai mahasiswa yang merantau, kita sering dihadapkan pada beberapa opsi transportasi. Mungkin kita punya pilihan antara lain bus, kereta api, pesawat, atau bahkan menggunakan layanan ojek online. Keputusan ini tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek lain seperti kecepatan layanan, biaya, kenyamanan, keamanan, ramah lingkungan, dan pengalaman pengguna. Deskripsi solusi penyelesaian kasus. Di sini kita ada 6 node, yaitu 1 kecepatan layanan, 2 biaya, 3 kenyamanan, 4 keamanan, 5 ramah lingkungan, dan 6 pengalaman pengguna. Untuk probabilitas kecepatan layanan, ada sedang dengan step 0,3, cepat 0,6, lambat 0,1. Untuk node biaya, probabilitasnya ada terjangkau, sedang, mahal. Untuk terjangkau, nilainya 0,7, sedang 0,2, mahal 0,1. Untuk node kenyamanan,
Probabilitasnya ada sedang, ada rendah, sedang, tinggi. Rendah dengan nilai 0,2, sedang 0,3, tinggi 0,5. Untuk node keamanan, probabilitasnya ada rendah, sedang 1, sedang 0,4, tinggi 0,5. Untuk node ramah lingkungan, probabilitasnya ya 0,6, tidak 0,4. Untuk node pengalaman pengguna, probabilitasnya positif, netral, dan negatif. Untuk positif, state-nya 0,6, netral 0,3, dan negatif 0,1. Baik, di sini saya akan mencoba penerapan kasus menggunakan tools yang ada di Netica dengan kasusnya yang tadi sudah dijelaskan. Ini dia kasusnya. Coba klik ini dulu, membuat node kecepatan layanan dengan state-nya yaitu state sedang, cepat, dan juga lambat. Selanjutnya ada biaya ya, dengan state terjangkau, juga sedang, dan mahal. Mohon maaf, ininya ada modifi dulu ya, random dulu statnya, maaf. Yang kedua ada kenyamanan ya, kenyamanan dengan ada 3 state, yaitu state rendah, sedang, dan tinggi. Ini ada lingkungan pengalaman pengguna, positif, play, netral, dan juga negatif. Biaya, kecepatan layanan, kenyamanan. Selanjutnya ada tabel keamanan. Yang ada 3 state, yaitu ada state rendah, state sedang, dan juga tinggi. Ya, pengalaman pengguna. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya ada ramah lingkungan. Atau di sini saya akan mengganti menjadi direkomendasikan, karena ini merupakan state yang menjadi penghubungnya, yang dimana ada 2 state, yaitu state ya dan state tidak. Kita isi sedang, diisi dengan 30, cepat 60, dan juga lambat 10. Oke, untuk probabilitas biaya terjangkau 70, sedang 20, dan mahal 10. Untuk kenyamanan rendah diberi nilai 20, sedang 50, dan juga tinggi 30.
Untuk pengalaman pengguna positif 60, di sini dulu negatif 10. Untuk keamanan rendah bernilai 10, sedang 40, dan tinggi 50. Di sini yang belum hanya direkomendasikan. Untuk direkomendasikan yaitu ya diisi dengan 60, tidak diisi dengan 40. Sekarang kita hubungkan bias ini menggunakan panah Edling. Oke, sudah. Sekarang klik tabel. Ini dia ya teman-teman isinya. Baik. Sekarang isi dulu ya tabelnya ini ya. Di sini saya sudah mengisi data-datanya. Ya. Sekarang kita tinggal klik OK. Nah, di sini sudah ada ya direkomendasikannya yaitu 69,9% jika kecepatannya 80,3 dan tingginya 84, juga pengalaman penggunanya positif, terjangkau 75, maka juga keamanannya tinggi, direkomendasikan 64,9% itu.